Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Yusril dan Kak Vera di Galeri Bible Kids. Yeay! Wah, Kak Yusril, gimana nih kabarnya hari ini? Senang sekali Kak Vera. Wah, puji Tuhan. Kalau adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Wah, pasti adik-adik yang di rumah bersuka cita karena kita akan beribadah bersama-sama. Betul Kak. Yuk adik-adik yang di rumah kita memuji Tuhan. Halo kawanku semua. Semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita mau sapa teman kanan kiri kita. Kalau adik-adik di rumah bersama keluarga, yuk kita mau memuji Tuhan bersama keluarga. Halo kawanku semua. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kak Yusril, hari ini Kak Vera senang sekali. Karena seperti pujian tadi, kita akan memuji Tuhan, berdoa, beribadah bersama-sama. Betul Kak Vera. Yuk Kak Vera dan adik-adik yang di rumah kita mau berdoa ya untuk membuka ibadah kita pada sore hari ini. Kak Yusril akan pimpin kita dalam doa. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup mata, jangan ada yang mengganggu teman kiri dan kanan. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur karena saat ini Tuhan beri kami waktu untuk kami beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Supaya ini boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Yus tahu nggak? Kalau Kak Vera itu bangga sekali jadi anak Tuhan. Karena Kak Vera telah dibenarkan Tuhan melalui kasih-Nya. Apa tuh Kak Vera anak yang dibenarkan Tuhan? Duh, Kak Yusril nggak tahu ya? Nah, pasti adik-adik yang di rumah juga penasaran. Apa artinya kita dibenarkan oleh Tuhan? Makanya Kak Yusril, nanti kita dengarkan firman Tuhan biar kita semua tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Wah iya ya Kak. Yuk Kak Vera dan adik-adik kita memuji Tuhan. Cuip-cuip, pam-pam-pam.
Kak Vera, aku udah gak sabar nih buat dengerin firman Tuhan. Wah, oke, tenang-tenang Kak Yusril. Adik-adik yang di rumah juga pasti udah gak sabar untuk dengerin firman Tuhan. Iya, benar. Yuk kita siapin hati kita. Kita mau dengerin cerita firman Tuhan yang akan pastinya memberkati kita. Kita mau pujikan, ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik di rumah. Ya, berjumpa lagi bersama Kak Kaleb. Kali ini Kak Kaleb mau bercerita. Nah, kira-kira mau bercerita apa ya adik-adik? Nah, penasaran kan? Sebelum Kak Kaleb mau bercerita, terlebih dahulu kita mau berdoa. Untuk itu, semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata. Kak Kaleb akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai kami hingga saat ini dengan baik. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sertai kami. Biarlah kami dapat fokus dan dapat mengerti semua cerita yang telah diceritakan oleh Kak Kaleb Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sertai kami, tuntun sertai kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik di rumah, sebelum Kak Kaleb mau bercerita, Kak Kaleb mau nanya nih. Kira-kira adik-adik pernah nggak buat janji sama seseorang? Mungkin habis ini ada yang sudah janjian mau bermain bareng nih. Atau misalnya dalam bermain ada janji buat perjanjian kalau kalah dapat ini atau menang dapat ini. Misalnya kalau kalah kamu dihukum. Nah seperti itu. Atau mungkin ada juga yang buat janji sama papa dengan mama. Kalau misalnya dapat ranking 1, nanti papa dan mama bakal kasih HP. Terus bisa dapat juga mainan. Dan bisa dapat banyak hal. Nah itu namanya perjanjian. Apa sih perjanjian Kak Kaleb? Nah perjanjian itu adalah sebuah kesepakatan di mana dua orang harus setuju dengan perjanjian tersebut. Misalnya nih adik-adik di rumah yang tadi kakak bilang contoh tentang perjanjian waktu dapat ranking 1 dapat hadiah. Misalnya orang tua adik-adik bilang kayak gini, si Doni
kalau kamu dapat ranking 1, papa dan mama bakal kasih kamu mobil-mobilan. Terus harus dari Doni juga setuju. Oke, papa mama. Nanti Doni bakal dapat ranking 1. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi harus ada 2 orang yang setuju dari perjanjian tersebut. Nah, dan kalau salah satunya melanggar perjanjian tersebut, maka salah satunya lagi pasti bisa marah. Atau mungkin kayak misalnya yang tadi perjanjian soal Doni itu, mungkin kalau Doni tidak dapat ranking 1, dia nggak dapat mobil-mobil. Atau mungkin dia tidak dapat ranking 1, tapi dia dapat hadiah yang lain, bukan mobil-mobil. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, kalau perjanjian yang dibuat antara manusia aja udah penting banget, apalagi perjanjian dengan Tuhan. Kalau perjanjian dengan Tuhan gimana ya Kak Kaleb? Nah, kali ini Kak Kaleb akan bercerita tentang perjanjian yang dibuat Allah dengan bangsa Israel. Seperti tema kita pada sore hari ini, perjanjian di Gunung Sinai. Untuk itu, yuk adik-adik buka Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab nih dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 25 dan Keluaran 20 ayat 1 sampai 20. Tapi kita tidak akan membaca semuanya. Kita hanya membaca ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Kak Kaleb akan membacanya untuk kita semua. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, adik-adik di rumah, mungkin adik-adik pastilah pernah dengar waktu pergi sekolah minggu, pasti adik-adik pernah dengar cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Nah, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, jadi mereka jalan-jalan di padang gurun. Mereka jalan. Nah, setelah berjalan selama 3 bulan, akhirnya mereka sudah mulai capek. Dari yang tua sampai yang muda mulai capek. Aduh, ini kapan kita berhenti? Saya mau istirahat. Yang mungkin yang masih kecil-kecil udah haus, sudah minta minum, udah pengen bermain-bermain, istirahat dan bermain-bermain. Nah, ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka berjalan dan tibalah mereka di Gurun Sinai. Nah, di Gurun Sinai itu ada sebuah gunung yang sangat besar, sangat tinggi, namanya Gunung Sinai. Nah, disitulah akhirnya bangsa Israel mulai berkemah di tempat itu. Mereka mulai pasang kemahnya nih. Mulai setelah sampai di sana, ini udah sampai di Gunung Sinai nih. Yuk kita berhenti dulu. Akhirnya semuanya mulai turunin nih barang-barang yang mungkin dipikul atau ada taruh di unta, mungkin di keledai. Terus mereka langsung turunin semua barang-barangnya, mulai pasang tenda, pasang kemah, semuanya. Ibu-ibu mulai buat makanan dan minuman untuk dimakan semua orang. Nah, lalu adik-adik semua, ketika lagi sibuk-sibuknya buat pasang kemah, lagi sibuk-sibuknya buat makanan, Musa pergi meninggalkan semua kesibukan itu dan ia mendaki ke Gunung Sinai seorang diri. Dia pergi sendirian ke gunung tersebut. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah dengar cerita, gunung ini adalah tempat di mana Musa pernah bertemu dengan Tuhan. Di sini Tuhan bertemu dengan Musa dalam wujud nyala api di semak duri ketika Musa sedang mengembalakan domba-domba mertuanya. Nah, di tempat ini juga Musa mau pergi untuk mendengarkan suara Allah. Nah, lalu setibanya di sana, Allah berkata kepada Musa, "Beritahukanlah kepada bangsa Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada Mesir dan membawa kamu keluar dari tanah Mesir hingga di tempat ini
seperti burung raja wali yang membawa anaknya di sayapnya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan setia pada perjanjian-Ku, kamu akan kujadikan umat-Ku sendiri. Seluruh bumi adalah milik-Ku, tetapi kamu akan menjadi umat kesayangan-Ku. Nah adik-adik di rumah, setelah itu Musa turun ke tempat perkemahan dan memanggil para pemimpin-pemimpin Israel untuk menyampaikan pesan Tuhan yang telah Tuhan sampaikan di atas gunung tadi kepada Musa. Ketika Musa memanggil tua-tua Israel, pemimpin-pemimpin Israel tersebut, mereka berbicara kepada Musa. Mereka berjanji bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Setelah mendengar itu, akhirnya Musa naik lagi. Musa naik lagi ke atas gunung untuk menyampaikan janji tersebut kepada Tuhan. Ketika Tuhan mendengar janji tersebut, Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan turun ke Gunung Sinai dalam awan yang tebal. Aku berbicara kepadamu agar bangsa Israel senantiasa percaya bahwa Akulah yang mengutus kamu menjadi pemimpin mereka. Sekarang katakan kepada mereka untuk menguduskan diri dan mencuci pakaiannya pada hari ini dan besok. Karena pada hari yang ketiga mereka harus siap untuk bertemu denganku." Ketika Musa turun dan membawa perintah tersebut, bangsa Israel mulai bersiap-siap. Semua mulai bersiap-siap dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu mulai ambil semua pakaian lalu dibersihkan. Karena konteks pada saat itu adalah mereka sedang di padang gurun. Jadi semua pakaian mereka pasti ada pasirnya, pasti ada debunya. Makanya mereka membersihkannya. Akhirnya hari yang dinanti-nantikan itu tiba. Pada waktu mentari mulai terbit, ada guntur dan kilat dan awan yang padat, awan mendung di atas Gunung Sinai. Lalu di situ juga terdengar bunyi trompet yang sangat keras. Sehingga seluruh bangsa Israel yang mendengar itu merasa sangat ketakutan. Mereka sangat takut. Kemudian Musa yang memimpin mereka mulai memanggil mereka keluar dari perkemahan tersebut menuju ke kaki gunung untuk bertemu dengan Allah. Jadi adik-adik, waktu mulai bunyi guntur, mulai ada kilat dan mulai ada awan, di situ bangsa Israel sangat-sangat ketakutan. Mereka tidak berani keluar dari kemah mereka. Mereka tidak berani keluar dari tenda mereka. Mereka sangat takut. Coba adik-adik bayangkan kalau misalnya adik-adik ada di tempat itu. Gimana ya? Ada guntur, terus ada kilat, terus awan hitam gelap semua, nggak ada matahari. Itu gimana ya? Itu pasti mungkin ada yang sangat ketakutan karena hal tersebut. Mungkin ada yang bahkan sudah Musa datang pun nggak mau keluar dari perkemahan tersebut. Nah, untuk itu Musa akhirnya meyakinkan mereka dan keluar dari perkemahan tersebut ke kaki gunung untuk bertemu dengan Allah. Sesampainya di sana, mereka berdiri mengelilingi batas yang telah dibuat dan tidak ada seorang pun yang berani keluar dari batas tersebut. Karena jika mereka keluar dari batas tersebut, mereka pasti akan mati. Nah, tak lama kemudian Gunung Sinai akhirnya tertutup. Gunung yang tinggi itu ketutup dengan awan. Semuanya awan gelap, awan mendung itu ketutup semua di situ. Saking tebalnya sampai itu kayak asap dapur. Kalau misalnya adik-adik ada yang masih pakai tungku di rumah, tungku. Itu mungkin kalau adik-adik atau bakar sampah, mungkin adik-adik bakal lihat ada asap yang tinggi. Nah, saking gelapnya sampai seperti itu adik-adik. Bahkan mungkin lebih gelap lagi daripada itu. Akhirnya udah ada awan yang menutupi puncak tersebut. Di situ juga akhirnya gunung tersebut mulai bergetar, dan semua orang Israel menjadi sangat ketakutan hingga saking mereka takut, mereka sampai gemetar karena Allah
turun ke atas gunung tersebut. Lalu Musa berbicara kepada Allah dan Allah menjawabnya dalam bunyi guru. Ketika Allah menjawab, di situ juga ada bunyi guntur yang sangat keras. Nah, akhirnya adik-adik, Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung itu. Akhirnya Musa pun naik lagi. Udah keberapa kali nih Musa naik gunung? Udah banyak lah ya. Lalu Musa mulai naik lagi. Musa mulai dengan berani meskipun ada guntur, meskipun ada kilat. Musa tetap berani untuk naik. Dia tetap naik nih. Dia naik gunung. Dia naik. Ketika orang-orang Israel yang tetap menunggu di bawah kaki gunung tersebut yang sedang ketakutan, mereka sedang gentar karena semua kejadian tersebut melihat Musa. Mereka sadar bahwa Musa adalah orang yang dipilih Tuhan. Musa benar-benar orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin mereka, untuk memimpin bangsa Israel. Nah, di atas gunung tersebut adik-adik, ketika Musa udah naik dan sampai ke puncak gunung tersebut, lalu Allah mulai berbicara kepada Musa. Turunlah ke bawah dan peringatkan bangsa Israel. Jangan melewati batas karena mereka akan mati. Batas apa nih Kak Kaleb? Yang tadi Kak Kaleb jelaskan soal batas yang ada di bawah kaki gunung tersebut. Nah, lalu Musa menjawab kepada Allah. Mungkin Musa jawabnya gini. Tidak mungkin mereka akan melewatinya. Pasti mereka akan tetap diam di tempat karena semua guntur, kilat, dan kejadian yang tadi sudah membuat mereka takut. Mana mungkin mereka mau keluar lagi dari garis tersebut, dari batas tersebut. Nah, lalu Tuhan menjawab kepada Musa, "Tidak Musa, engkau harus turun dan memperingatkan mereka. Setelah kamu berbicara dengan mereka, naiklah lagi dan bawalah Harun bersama-sama denganmu. Dan tidak ada seorang pun yang boleh ikut kamu selain Harun." Lalu akhirnya Musa kembali untuk menemui bangsa Israel dan memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar bangsa Israel tidak melewati batas tersebut, batas yang ada di kaki gunung tersebut, agar mereka tidak mati. Lalu setelah itu Tuhan mulai berfirman kepada seluruh bangsa Israel. Ia memberi 10 perintah kepada bangsa Israel. Hukum yang pertama, dalam hukum yang pertama Tuhan berbicara bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum yang pertama ya adik-adik, semuanya harus ingat. Dan yang hukum yang kedua ada, jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Itu hukum yang kedua. Dan hukum yang ketiga ada, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Gak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Itu hukum yang ketiga. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu kalau sekarang itu hari Minggu. Nah, hukum yang keenam itu hormati ayahmu dan ibumu. Jadi kita harus taat dan hormat kepada orang tua kita. Dan hukum yang keenam, jangan membunuh. Membunuh siapapun ya teman-teman, adik-adik jangan sampai kita membunuh. Dan hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan hukum yang terakhir dan hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya. Pokoknya apapun yang dipunyai sesamamu, jangan sampai kamu mengingini hal tersebut. Nah, adik-adik di rumah, dari cerita ini apa yang harus kita pelajari? Dari cerita ini kita belajar bahwa kita harus menjadi anak yang taat. Kenapa taat, Kak? Nah, seperti cerita tadi,
Tuhan bilang bahwa jika kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan taat kepadanya, maka kita akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Tetapi adik-adik, bukan berarti yang gak taat itu Tuhan gak sayang ya. Tuhan tetap sayang, tapi karena ketidaktaatannya membuat hati Tuhan sedih. Dan maka dari itu Tuhan membuat janji, kalau kita dengar-dengaran firman Tuhan, bukan cuma dengar ya, tapi kita melakukannya juga, maka kita akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka dari itu, seperti tadi cerita tadi, Tuhan membuat 10 hukum kepada bangsa Israel agar mereka tetap taat dan tetap ada dalam jalan Tuhan, sehingga mereka dapat dibenarkan oleh Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap taat ya. Bukan cuma taat kepada orang tua, bukan cuma taat kepada papa mama. Terlebih lagi adik-adik harus taat kepada Tuhan. Jangan sampai adik-adik tidak taat kepada Tuhan, karena itu akan membuat Tuhan Yesus sedih. Oke adik-adik, kalau gitu kita mau tutup cerita kita pada hari ini. Kakak Alep akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena penyertaan-Mu Tuhan dari awal cerita hingga berakhir dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Ajarlah kami Tuhan untuk mempunyai hati yang dengar-dengaran, agar kami dapat melakukan perintah-Mu dan menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, maaf bila kami terkadang tidak taat atas firman-Mu Tuhan. Maaf kalau kami sering membuat hati-Mu menjadi sedih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah adik-adik di rumah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Sekali lagi ayat hafalan kita terambil dari Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Bunyinya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi kakak Alep baca. Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Untuk memudahkannya, kakak Alep punya gerakan nih. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, adik-adik boleh ikut gerakan kakak Alep. Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya adik-adik. Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kak Yusril, kita sudah dengar cerita firman Tuhan kan? Iya benar. Nah, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Adik-adik yang di rumah juga ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, dan juga kita mau berdoa untuk sekolah adik-adik dan juga berdoa untuk bangsa dan negara. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh menjadi anak-anak perjanjian. Oleh sebab itu Tuhan tolong setiap kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mau melakukan setiap peraturan, perintah yang Tuhan buat untuk kami lakukan. Tuhan Yesus tolong dan mampukan setiap kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang
dengar-dengaran, dan juga yang setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik semua yang ada di rumah, yang saat ini sedang sekolah. Tuhan memberkati supaya mereka boleh belajar sungguh-sungguh. Bahkan kami juga berdoa supaya mereka boleh menyelesaikan setiap tugas-tugas mereka di semester ini dengan baik, dan kiranya mereka juga boleh memperoleh nilai yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan menjagai bangsa kami sampai saat ini. Kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi, bahkan setiap para pemerintahan yang ada, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik. Tuhan jagai bangsa kami supaya boleh senantiasa damai, bahkan setiap masyarakatnya boleh hidup rukun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana tuh Kak Yusril tadi firman Tuhannya? Udah tahu kan kalau kita telah dibenarkan oleh Allah? Sudah Kak Vera, jadi aku bersyukur karena aku telah dibenarkan, dan selain itu aku harus taat sama perintahnya Tuhan. Itu baru namanya anak Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kita semua telah dibenarkan oleh Allah. Maka dari itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus taat. Betul, seperti pujian yang akan kita naikkan. TAAT. Tuhan beri perintah dan aku dengar. Tuhan beri perintah dan aku dengar. Ku mau lakukan, ku mau lakukan, ku mau lakukan dengan taat. TAAT, tidak ada alasan titik. Taat, TAAT, tidak ada alasan titik. Hanya dengan taat ku melakukan. Tuhan beri perintah dan aku dengar. Tuhan beri perintah dan aku dengar. Ku mau lakukan, ku mau lakukan, ku mau lakukan dengan taat. TAAT, tidak ada alasan titik. Taat, TAAT, tidak ada alasan titik. Hanya dengan taat ku melakukan. TAAT, tidak ada alasan titik. Taat, TAAT, tidak ada alasan titik. Hanya dengan taat ku melakukan. Hanya dengan taat ku melakukan. Hanya dengan taat ku melakukan. Wah, puji Tuhan ya Kak Vera. Hari ini Kak Yus terberkati melalui firman Tuhan dan juga pujian tadi. Wah, puji Tuhan. Pasti adik-adik yang di rumah juga diberkati melalui firman Tuhan dan juga pujian hari ini Kak Yusril. Iya, pasti. Betul, tapi kita udah selesai nih Kak Yusril sekolah minggunya. Nggak apa-apa Kak Vera. Minggu depan kita akan beribadah lagi. Kita akan beribadah bersama. Sekarang kita akan menutupnya dan Kak Vera akan menutup dalam doa. Oke Kak Yusril, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Tuhan boleh melindungi kami, menyertai kami, sehingga kami boleh ibadah pada sore hari ini. Tuhan berkati kami, supaya melalui setiap puji-pujian kami, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh memberkati setiap kami. Terlebih, Tuhan tolong mampukan kami untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran dan juga melakukan setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati waktu kami ke depan, setiap aktivitas kami, kegiatan kami, bahkan sepanjang 1 minggu ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.
Ya adik-adik yang di rumah, sampai jumpa minggu depan ya. Di Galeri Bible Kids setiap jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.